Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita berjumpa kembali dengan saya, Ibu Atika Rahmawati, dengan pelajaran fisika kelas 12 IPA. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai listrik statis. Tapi sebelum ke materi, jangan lupa ya untuk like, share, subscribe, dan komen. Oke, langsung kita ke materi. Listrik statis. Untuk listrik statis nanti kita akan menerapkan konsep kelistrikan dan kemagnetan dalam berbagai penyelesaian masalah dan produk teknologi. Memformulasikan gaya listrik, flux, potensial listrik, energi potensial listrik, serta penerapan listrik statis pada keping sejajar atau kapasitor. Muatan listrik. Tentunya sudah kalian pelajari sewaktu kelas 9 SMP mengenai atom, di mana atom terdiri atas proton, neutron, dan elektron. Elektron berada pada sekeliling inti atom dengan muatan negatif. Di dalam atom ada inti atom yang mana inti atom ada proton dan neutron. Proton bermuatan positif dan neutron tidak bermuatan atau netral. Hukum Coulomb. Hukum Coulomb menyatakan interaksi dua muatan berupa tarik-menarik atau tolak-menolak, di mana kondisi tarik-menarik atau tolak-menolak ini dipengaruhi oleh gaya listrik. Untuk muatan sejenis terjadi gaya tolak-menolak. Untuk muatan yang berlawanan jenis terjadi gaya tarik-menarik. Hukum Coulomb. Coulomb menemukan gaya antara dua muatan listrik itu sebanding dengan besarnya muatan dan berbanding dengan kuadrat jarak muatan, di mana rumus untuk hukum Coulomb adalah F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Untuk K nilainya konstanta atau tetapan Coulomb, besarnya 9 kali 10 pangkat 9. Untuk muatan, satuannya adalah Coulomb, dan untuk jarak satuannya adalah meter. Medan listrik. Medan listrik merupakan daerah di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Untuk menyatakan besarnya kekuatan medan listrik digunakan istilah kuat medan listrik. Kuat medan listrik diperoleh dengan menghitung antara gaya dibagi dengan muatan listrik. Hukum Gauss. Hukum Gauss berbunyi bahwa jumlah garis medan listrik atau flux listrik yang melalui sebuah permukaan tertutup akan berbanding lurus terhadap muatan yang diselimuti permukaan tersebut. Jika terdapat beberapa muatan pada tempat, maka kuat medan listrik dari beberapa muatan sumber tersebut dapat dicari dengan menjumlahkan atau mencari resultannya sesuai dengan aturan vektor. Artinya apa? Bahwa kuat medan listrik merupakan besaran vektor. Hukum Gauss menyatakan besarnya flux listrik, di mana untuk menghitung flux listrik adalah medan listrik dikali dengan luas permukaan. Flux sama dengan E dikali A. E adalah kuat medan listrik dan A adalah luas penampang. Kuat medan listrik dapat terjadi pada beberapa kondisi benda. Yang pertama, pada keping bermuatan. Ini apabila medan listrik menembus lempeng tersebut akan memiliki arah yang sejajar dengan vektor normal luasan permukaan bidang A. Rumusnya adalah flux 2 kali E dikali A. 2 kali medan listrik dikali dengan luas penampang. Yang kedua, untuk kuat medan antara dua keping sejajar yang bermuatan. Ini arahnya tegak lurus dengan permukaan benda.
permukaan keping. Besarnya E sama dengan Q muatan dibagi A dikali epsilon 0. A adalah luas permukaan, luas menampang. Yang ketiga, kuat medan listrik pada bola konduktor. Apabila sebuah bola konduktor diberikan muatan Q, akan mengakibatkan pergerakan elektron yang berada pada bola konduktor. Besarnya medan listrik di dalam bola adalah 0. Dan besarnya medan listrik di permukaan bola di mana jari-jarinya sebesar R besar, E sama dengan K Q per R kuadrat. Dan untuk di luar bola, E sama dengan K Q per R kuadrat. R di sini R kecil adalah dihitung dari pusat bola. Energi potensial dan potensial listrik. Energi potensial karena terdapat medan listrik, di mana rumusnya adalah W sama dengan K kali Q per R. Usaha merupakan perubahan dari energi potensial, maka besarnya untuk energi potensial EP sama dengan K kali Q per R. Sedangkan untuk potensial pada bola konduktor, itu yang nilainya kuat medannya itu sama dengan 0, maka delta V untuk pada bola konduktor juga bernilai 0. Potensial listrik. Potensial listrik merupakan banyaknya muatan yang terdapat dalam suatu benda. Untuk beda potensial merupakan usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik tiap satu satuan muatan. Beda potensial itu terjadi karena ada selisih potensial antara dua titik potensial pada medan listrik. Besarnya VAB sama dengan V pada titik B dikurangi V pada titik A. Potensial pada benda konduktor untuk dalam bola sampai permukaan itu V sama dengan K Q per R, dan di luar bola V sama dengan K kali Q per R dibagi R, di mana R-nya itu dihitung dari pusat bola. Kapasitor. Kapasitor merupakan komponen elektronik yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Terdiri atas dua pelat yang berbeda jenis muatannya. Kapasitas kapasitor merupakan perbandingan antara muatan dengan beda potensial. Kapasitor bisa disusun secara seri dengan muatannya 1/C sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 ditambah 1/C3. Untuk susunan seri, nilai muatannya adalah sama. Sedangkan apabila disusun paralel, untuk kapasitas totalnya adalah C1 ditambah C2 ditambah C3. Dan untuk kapasitas disusun paralel, kapasitor yang sama adalah beda potensialnya. Besarnya energi pada kapasitor, W sama dengan setengah kali CV kuadrat. W adalah energi, Q muatan, C kapasitor, dan V adalah beda potensial. Oke. Demikian materi listrik statis dari Ibu. Mudah-mudahan kalian paham. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di lain kesempatan. Selamat pagi anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.